konsep materi yang kedua, yaitu mempelajari teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi juga ada 4 subjudul materi yang harus sahabat pelajari. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Dan yang ketiga, analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang keempat, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kita bahas satu persatu dari 4 subjudul ini. Yang pertama yaitu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Ya, seperti di teks prosedur, di teks eksplanasi pun sama. Dalam mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis, maka sahabat cerita kita akan disajikan sebuah teks eksplanasi. Kemudian nanti sahabat pelajar menganalisis dan menyimpulkan apa itu pengertian teks eksplanasi, kemudian menyebutkan ciri umum teks eksplanasi, dan yang ketiga menyebutkan unsur pembentuk teks eksplanasi. Kemudian yang kedua dari mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis ini, sahabat cerita kita harus menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Sini sama dengan yang pertama tadi, yaitu nanti sahabat pelajar akan disajikan sebuah teks eksplanasi, kemudian nanti menganalisis gagasan umum dari sebuah paragraf, dan yang kedua itu memahami pengertian fakta serta dapat memberikan contohnya. Artinya di sini nanti sahabat pelajar akan menganalisis per paragraf. Sahabat pelajar harus mampu menemukan gagasan dari setiap paragraf itu apa, dan nanti menyebutkan fakta yang terdapat dalam teks eksplanasi yang sahabat cerita kita baca itu juga apa. Jadi untuk subjudul yang pertama ini, sahabat pelajar ini akan menganalisis sebuah teks eksplanasi. Baik, sekarang kita ke subjudul yang kedua, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Nah, di sini nanti sahabat cerita kita harus memahami dan menganalisis bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Ada 3 teks pokok eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelas, yaitu inti penjelasan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, interpretasi, pandangan, atau simpulan. Kemudian yang kedua dari mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi yaitu menyajikan hasil teks eksplanasi. Nah, kalau yang pertama ini nanti sahabat pelajar hanya menyusun saja, sementara yang kedua ini yaitu nanti sahabat pelajar itu menyajikannya itu dalam bentuk presentasi biasanya. Nah, kalau dalam bentuk presentasi, penilaiannya sudah ke ranah keterampilan. Jadi di sini sahabat pelajar harus terampil dalam menyampaikan apa yang sahabat pelajar tulis, gitu ya. Oke, kita ke yang ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Ini nanti disajikan sebuah teks eksplanasi, kemudian sahabat cerita kita harus mampu menentukan strukturnya. Struktur eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau latar belakang kejadian. Dan yang kedua, proses kejadian. Proses kejadiannya bisa berbentuk kronologis atau penyebab. Dan yang ketiga yaitu ulasan, mengomentari konsekuensinya. Yang kedua dari menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi yaitu menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Ini ada 3 unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas, yang kedua konjungsi kronologis, dan yang ketiga keterangan waktu. Terakhir dari mempelajari teks eksplanasi yaitu memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi kalau sudah memproduksi,
Ini sahabat cerita kita harus mampu membuat atau mencipta teks eksplanasi. Yang pertama, nanti sahabat cerita kita menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Polanya ada dua, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Dan yang terakhir, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi ketika sudah bisa menentukan pola pengembangan teks eksplanasi, maka sahabat cerita kita nanti harus mampu menyusun rangka yang diakhiri nanti dengan menulis sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Baiklah, itu dua materi di semester 1, yaitu teks prosedur dan teks eksplanasi. Untuk dua materinya lagi kita akan bahas di part selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan memudahkan sahabat cerita kita untuk memahami materi bahasa Indonesia di kelas 11. Sampai berjumpa di materi selanjutnya atau di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan mensubscribe video ini. Semoga kita semuanya diberikan kebermanfaatan dari video pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.